ketiga, mata kuliah psikososial dan budaya akan mempresentasikan hasil tugas video kami yang berjudul Konsep Kehilangan, Kematian, dan Berduka. Selamat menyaksikan. Kehilangan adalah suatu keadaan yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada dan dimiliki, baik sebagian atau keseluruhan menjadi tidak ada. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kehilangan. Yang pertama kebudayaan, yang kedua adalah kepercayaan ataupun spiritual, yang ketiga status sosial ekonomi, dan yang keempat adalah kondisi fisik dan psikologi individu. Yang kedua, berduka. Berduka adalah respon emosional yang diekspresikan terhadap kehilangan dan dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa berduka adalah respon fisik dan psikologi yang terpola spesifik pada individu yang mengalami kehilangan. Respon dan reaksi normal karena melalui proses individu berduka mampu memutuskan ikatan dengan benda atau orang yang terpisah dan berkaitan dengan benda atau orang yang baru. Ada beberapa macam-macam faktor-faktor yang mempengaruhi proses berduka. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, riwayat hidup dan orang berduka. Yang keempat, kepribadian dan gaya coping orang berduka. Yang kelima, dukungan yang tersedia dari keluarga. Kematian. Pengertian kematian menurut biologis merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis di mana seseorang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan peredaran darah, dan berhentinya sistem pernapasan. Kematian menurut ajaran agama Kristen bahwa kematian merupakan peralihan dari dunia nyata ke dunia yang baru, di mana kematian ini merupakan bukan hal yang disia-siakan, melainkan kita mati dalam Kristus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian diantaranya penyakit, kecelakaan, bunuh diri, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tahap penawaran, di mana pada tahap penawaran ini kita sudah mulai bisa menerima namun masih sulit untuk mencoba ikhlas. Pikiran kadang berandai-andai dan harapan kerap muncul pada tahap ini. Terkadang seseorang membuat kesepakatan atau berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya agar tidak merasakan serta bisa menerima peristiwa yang tidak diinginkan tersebut. Yang keempat yaitu tahap depresi. Tahap depresi ini merupakan tahap diam di mana kita menjadi malas melakukan kegiatan sehari-hari dan bahkan tidak mau keluar rumah. Hal inilah yang merupakan kondisi mental yang serius yang membutuhkan penanganan serta pemahaman lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu tahap penerimaan. Tahap penerimaan ini merupakan tahap akhir di mana kita sudah bisa menerima dan melepaskannya secara bertahap, serta mengalihkannya kepada objek yang baru sehingga bisa menikmati kembali hidup. Kehilangan dan berduka. Yang pertama, penyangkalan atau denial. Pada tahapan ini, kita tidak percaya musibah yang terjadi pada hidup kita. Semua terlihat tidak masuk akal dan kita tidak bisa berpikiran jernih. Emosi meluap-luap secara tidak sadar pada fase ini dan menolak informasi yang kita berikan. Yang kedua, marah atau anger. Pada tahapan ini, individu sudah mulai sadar atas kenyataan kehilangan yang dialami. Kita harus membiarkan diri merasa marah karena tidak dapat menyebabkan emosi yang meluap-luap. Untuk mengatakan amarah ini, dapat kita berbicara dengan orang yang kita percaya dan melakukan hal-hal positif seperti berolahraga dan melakukan hobi yang bisa bermanfaat bagi kita. Intervensi perawat dalam proses kehilangan dan berduka. 1. Tahap penyangkalan, di mana kita sebagai perawat bertugas untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya, baik itu perasaan marah, kecewa, sedih. Akan tetapi jangan sampai berlarut-larut. Kemudian kita harus bisa meningkatkan kesadaran pasien bahwa sedih, kecewa itu adalah hal yang wajar. Dan juga kita harus tetap berada di samping pasien untuk mendengarkan keluh kesahnya dengan penuh pengertian. Yang kedua, tahap marah, di mana
kita sebagai perawat harus bisa memberikan kesempatan kepada pasien untuk meluapkan rasa marahnya ataupun mendorong amarah pasien. Akan tetapi di sini kita tidak boleh menghakimi pasien atau marah balik kepada pasien. Dan kita juga harus bisa menjadi pendengar setia dari amarah tersebut. Yang ketiga yaitu tahap penawaran, di mana kita sebagai perawat harus membantu pasien untuk mengidentifikasi masalah daripada pasien tersebut. Kemudian kita ajak pasien untuk berdiskusi tentang masalahnya, dan kita juga harus bisa menghindari kegiatan merusak diri, di mana ketika seseorang itu depresi, kecewa, marah, sedih, itu dapat memungkinkan dia untuk melakukan perusakan diri, seperti dia mengkoyak tangannya atau bunuh diri. 4. Tahap depresi. Tingkat depresi risiko dapat merusak diri. Sebagai perawat, kita dapat membantu pasien mengurangi rasa bersalah, memberi dukungan positif, dan mengamati perilaku pasien. Dan yang kelima, tahap penerimaan. Membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa dielakkan. Dan sebagai perawat, yang dapat dilakukan adalah sediakan waktu untuk mengunjungi pasien secara teratur, bantu pasien atau keluarga pasien untuk berbagi rasa. Kesimpulan, kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kejadian seperti sesuatu yang dulunya ada menjadi tidak ada, atau sesuatu yang pernah dimiliki menjadi tidak dimiliki, baik sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan berduka merupakan respon normal terhadap kehilangan, apalagi terhadap kematian. Berduka adalah reaksi psikologis sebagai respon kehilangan yang dimiliki yang berpengaruh terhadap perilaku, fisik, sosial, spiritual, dan intelektual seseorang. Peran perawat di sini adalah untuk mendapat gambaran tentang perilaku berduka, mengenali pengaruh berduka terhadap perilaku, dan memberikan dukungan berupa empati. Gimana keadaan anak saya, Bu? Gimana? Sebelumnya, Bu, dokter sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi anak ibu tidak bisa terselamatkan. Maksudnya apa, Sus? Maksudnya apa, Sus? Mungkin Tuhan sudah berkehendak kepada anak ibu. Yang sabar ya, Bu. Nggak mungkin, Sus. Kenapa harus kamu, Nak? Kenapa ibu aja? Kenapa enggak ibu, Nak? Ya Tuhan, coba sekali kamu memilih anakku ini, ya Tuhan. Kenapa harus nangis? Aku tidak percaya. Sabar ya, Bu. Kenapa bukan saya, Bu? Kenapa bukan saya, Bu? Jangan terlalu. Ini salah saya, Sus. Ini salah saya, Sus. Saya nggak bisa juga anak saya dengan baik, Sus. Udahlah ya. Tidak! Kamu gampang bilang sabar. Aku nggak tahu. Anak saya meninggal. Ini salah saya. Saya nggak bisa jaga anak saya sendiri. Saya salah di sini, Sus. Saya salah di sini, Sus. Kenapa saya nggak bisa jaga anak saya, Sus? Bukan, Bu. Ini bukan salah ibu. Ini adalah kehendak Tuhan. Aku mau ikut kakak aja, Bu. Kakak aja. Tapi sama aja itu merusak Tuhan. Dek, kita sekarang ikhlaskan ya pekerjaan kakak. Mungkin memang kakak lebih sayang sama Tuhan, lebih sayang sama Yang Maha Kuasa. Sekarang kita mulai kehidupan baru tanpa kakak ya, Dek ya. Jangan bersedih-sedih lagi ya kita ya, Dek ya. Semangat ya. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.